Ya, nggak usah saya jelasin ya. Oh gitu ya. Jadi saya sudah mengenal dan juga sudah merespon passion saya, dan juga saya sangat bercita-cita, sangat pengen banget berkontribusi dengan negeri dengan menjadi perwakilan Indonesia bagi kancah internasional. Negara mana? Negara mana yang pengen dituju? Kalau negara mana, saya pengen banget di Spanyol. Oh, Spanyol. Bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Oh, oke. Yang lain lagi? Ada yang pengen kerja di luar negeri? Jadi kalau misalnya sama Oliver Mas, setiap tahun juga 13-14 orang itu di kuliah di luar negeri. Oh, Iya. Oh iya. Jadi yang sebelum ngomong juga ke sana. Oh iya, bagus, bagus. Yang lain lagi siapa yang pengen kerja di luar negeri? Coba yang kuliah di sebelah sini. Ada nggak? Iya. Ayo, iya, silakan. Dan Pak, terima kasih atas kesempatan sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Dewi Samuel Aritona dari program studi S1 Informatika Angkatan 2021. Saya sendiri ingin bekerja di luar negeri, terutama di daerah di negara Singapura dan Taiwan dan Cina. Dikarenakan posisinya untuk sekarang teknologi di Singapura, Taiwan dan Cina sangat berkembang pesat. Jadi saya ingin bekerja sambil mengeksplor teknologi yang baru, dan kalau bisa saya bisa bawa ke Indonesia untuk memajukan Indonesia. Terima kasih Pak. Sekarang yang dipelajari apa? Pengembangan Jurusan apa? jurusannya Pak, teknik informatika Pak. Satu lagi siapa? Yang cewek mungkin yang pengen kerja di luar negeri. Ada nggak? Ya. Mahasiswi yang tidak hijrah ke luar negeri. Ada. Langsung tepuk tangan. Nggak ada. Mungkin malu Mas. Tapi boleh juga ada pertanyaan mahasiswa kepada Mas Gibran yang ditujukan kepada saya. Ini teknologi. Tadi Mas Gibran juga mengatakan koleksi dia kan yang kencang cari wifi sampai 5G. Nah, kira-kira menurut Mas Gibran, bagaimana cara mahasiswa muda, orang muda-muda sekarang bisa berinovasi di teknologi seperti yang Mas Gibran lakukan? Inovasi apa dulu? Inovasi seperti pembangkit listrik tenaga sampah Solo katanya ada. Oh iya, itu ada di bukunya ya, nggak usah saya jelasin ya. Oh gitu ya. Nanti dibuka aja, intinya saya yakin di semua kota itu punya masalah persampahan ya. Iya kan? Ya, hari kan pasti ada ribuan ton sampah yang dibuang. Jadi sampahnya mau diapakan? Nah di situ baru 2 minggu lalu saya resmikan. Jadi kalau di Solo sampahnya diolah lagi menjadi listrik. Ya, PLTSA. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut. Jadi, teman-teman, mereka mengatakan di sini ataupun tanggapan orang luar mengatakan setiap ada diskusi kampus itu sebaiknya Pak Gibran diundang saja ya, biar lebih lucu dan heboh, karena Pak Gibran itu tidak bisa berbicara dan banyak yang aneh-aneh kalau misalnya ada yang dipertanyakan dengan Pak Gibran ini. Sungguh sangat tidak nyambung kalau misalnya kita mau ngobrol ataupun kita mau berbicara kepada Pak Gibran ini. Jadi teman-teman, sebenarnya Pak Gibran ini sangat sudah bikin malu negara kita ini, hanya karena gara-gara ini bikin negara kita jadi heboh teman-teman ya, dengan kelakuan yang telah dilakukan ini sangat memalukan di Indonesia kita. Nah,
Jadi mungkin kalian sudah tahu bagaimana situasi dan kondisi yang dialami Pak Gibran sekarang. Sekarang dia itu di Indonesia sekarang hina-hina karena tidak bisa berbicara dan jawabannya kalau misalnya kita mau ngobrol atau berbicara kepada Pak Gibran itu sungguh tidak nyambung, ataupun yang lain kita tanyain terus jawabannya juga lain, teman-teman. Jadi itulah yang membuat kita malu dan bikin heboh di negara kita, ya, karena Pak Gibran ini tidak bisa menjawab apapun yang kita tanyakan ke dia itu, ataupun yang lain dia yang dia jawab itu nanti mungkin para rakyat tidak senang memiliki wakil presiden ataupun sekalipun pemimpin di negara kita ini, ya, karena Pak Gibran itu sangat memalukan. Mereka malu mendengarkan pidatonya saja ataupun kata-katanya saja, mereka sangat malu, ya, seperti yang sudah kita lihat dari video tersebut. Mungkin kita sudah pada tahu dan menontonnya, ya, apa yang sebenarnya yang disampaikan Pak Gibran itu tidak ada ujung-ujungnya ataupun tidak ada buktinya atau hasilnya, ya. Makanya rakyat itu sangat tidak suka dengan Pak Gibran itu, ya. Jadi teman-teman, semoga hal ini bisa bisa tahu para penegak hukum ataupun para penjabat yang ada di negara kita ini, ataupun Pak Prabowo sekalipun, ya, mengapa Pak Prabowo tidak malu memiliki wakil seperti Pak Presiden ini, seperti Pak Gibran ini. Jadi sebaiknya Pak Gibran ini dimakzulkan saja, ya, ataupun dia sadar diri untuk mengundurkan diri, ya, karena masih banyak orang lain yang ingin menggantikan dirinya, yang bisa dan mampu berbicara dan memiliki ijazah yang sebenarnya, bukan seperti Pak Gibran ini yang hanya rekayasa saja ijazahnya. Jadi sebenarnya Pak Gibran ini hanya tamatan SMP yang tidak mempunyai pendidikan, makanya dia tidak bisa berbicara dan tidak memiliki pengalaman untuk berbicara di depan umum, ya, karena dia dari kecil itu mungkin dia hanya taunya main game ataupun segalanya hanya bermain-main saja, makanya dia yang aneh-aneh itu bikin tidak nyambung kata-katanya. Jadi teman-teman, harusnya Gibran jangan dikasih pertanyaan yang mahasiswa dan mahasiswi, cukup diajak bermain-main saja, ya. Benar teman-teman, sebaiknya para siswa ini nggak usah dipertanyakan pertanyaan kepada Pak Gibran ini, karena jawabannya nanti lain, jadi bikin malu saja negara kita. Apalagi ini videonya lagi heboh di negara kita ini. Jadi kalau nanya ke dia nggak usah ngerep jawabannya, ya, karena Pak Gibran ini sangat bingung, ya, misalnya dia tidak bisa menanggapi, jadi malu sendiri. Nah, kasihan Wapres jadi bahan ledekan, mending mundur aja. Malu sekali kita memiliki Wapres yang seperti ini, bukan sesuai dengan yang kita harapkan, teman-teman. Nah, karena Pak Gibran ini dulunya kita puji-puji dia bisa seperti bapaknya, namun ujung-ujungnya yang sudah kita ketahui yaitu tidak ada moral dan tidak beretika dan tidak juga bisa berkata-kata. Jadi itulah Pak Gibran yang telah kita lihat dan yang telah kita buktikan dengan kasat mata kita, ya. Dia benar-benar tidak bisa berbicara di depan umum. Ya, itulah yang membuat negara kita jadi malu, hanya karena gara-gara ini bikin negara kita jadi heboh terus, ya. Jadi untuk menghindari itu, kepada para penegak hukum dan jaksa ataupun hakim harus memakzulkan saja Gibran ini daripada bikin malu. Lebih baik digantikan dengan orang yang bisa dan bijaksana terhadap negara kita ini. Ya, jadi teman-teman yang bilang pemuda pintar cuma pengagum bansos, ya, pindahkan Mas Wapres ini ke planet Mars, ya, biar kita nyaman dan dia tidak sering mempertontonkan kedugaannya. Setuju, ya. Yang mereka katakan itu teman-teman, mereka mau memindahkan Pak Gibran itu ke luar negeri ataupun ke luar planet, ya, karena Gibran itu yang bikin malu aja, ya, biar kita tidak melihat lihatnya saja. Jadi Wapres ini ditanya komil malah pelango-pelango, ya, betul teman-teman. Wapres ini sedunia rakyatnya jenderal seprofesi, kaya ulama rakyat yang cerdas pintar, kok mau-maunya pilih Gibran ini yang tidak bisa berbicara.
Jadi kira-kira orang macam gini bicara di forum PBB sambil pelango-pelanga. Jadi itu Pak Gibran yang tidak bisa berbicara itu. Hanya saja dia yang bikin aneh-aneh itu, yang lucu-lucu itu, bikin malu saja negara kita. Hanya saja Pak Gibran ini kasihan banget ya. Dia sangat malu kalau misalnya dia melihat video ini. Ya, yang di ruangan ini kita kasih tepuk takban karena udah sanggup menonton Gibran sampai selesai tanpa rasa jengkel, teman-teman. Nah, itulah yang menyebabkan Pak Gibran itu tidak bisa berbicara karena dia tidak memiliki yang namanya pendidikan. Jadi bikin malu aja negara kita ini. Nah, satu persatu mahasiswa disuruh bertanya akhir jawaban ikan cebong di mana tempatnya berenang. Ya, itu lainnya jawabannya, teman-teman. Bikin malu saja negara kita hanya karena gara-gara Pak Gibran ini. Ya, jadi semoga Pak Gibran ini ke depannya ataupun kepada para generasi penerus bisa menjadikan contoh sebagai Pak Gibran ini. Harus kita bersekolah dan memiliki pendidikan, harus bisa dan bijaksana terhadap wawasan yang luas, ya. Bukan seperti Pak Gibran ini, kalau misalnya ada yang kita tanyain ke dia itu jawabannya lain dan tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan. Ya, teman-teman. Jadi Pak Gibran ini bikin malu aja ya. Bapaknya punya ijazah, ya. Bapaknya punya jiwa negarawan yang ingin negara ini besar dan bermartabat sehingga tanpa sungkan menyodorkan anaknya yang tidak punya kapasitas. Betul, bapaknya yang memaksa anaknya, akhirnya ujung-ujungnya yang bikin malu itu adalah mereka, ya. Yang membuat malu itu adalah diri mereka sendiri. Jadi karena bapaknya yang memaksa Gibran itu bikin malu keluarga mereka yang tidak bisa berbicara ini. Jadi semoga Bapak Jokowi bisa sadar dengan kelakuan anaknya ataupun kemampuan anaknya yang tidak bisa berbicara di depan umum. Jadi sebagai rakyat aku belum pernah semalu mempunyai Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Gibran ini. Ya betul, teman-teman. Mungkin karena kamu tidak pernah melakukan hal ataupun kesalahan seperti yang dialami Pak Gibran ini beserta bapaknya, makanya kamu tidak pernah mengalami yang namanya malu seperti Pak Gibran dan Jokowi ini. Jadi teman-teman, semoga kedepannya bisa seperti yang biasa aja.